Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Reza Semara Permana, absen 24 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dasar Nyama Brata, bagian-bagian dasar Nyama Brata, contoh penerapan dasar Nyama Brata, kaitan dengan pembentukan budi pekerti luhur. Pengertian dasar Nyama Brata ini memiliki arti yaitu 10 macam pengendalian diri yang berhubungan dengan jasmani untuk mencapai kesempurnaan rohani dan kesejahteraan jasmani serta kesucian batin berupa dharma dan moksa. Nyama Brata dapat diartikan peraturan kesusilaan yang merupakan pedoman hidup manusia untuk mencapai tujuan agama yaitu moksa dan jagandita. Bagian dasar Nyama Brata dan artinya. Pertama, dana artinya pemberian sedekah. Yang kedua, ija artinya pemujaan terhadap ide Sang Hyang Widi dan leluhur. Yang ketiga, tapa artinya menggembleng diri. Yang keempat, dayana artinya tekun memusatkan pikiran terhadap ide Sang Hyang Widi. Yang kelima, swadhyaya artinya mempelajari dan memahami ajaran-ajaran suci. Yang keenam, upastanigraha artinya mengendalikan hawa nafsu kelamin. Yang ketujuh, brata artinya taat dengan sumpah. Yang kedelapan, upawasa adalah berkuasa. Yang kesembilan, mona berarti membatasi perbatasan. Yang kesepuluh, snana artinya melakukan pencucian diri sendiri setiap hari dengan jalan membersihkan badan dan bersembahyang. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada dana. Memberikan uang kepada kami waktu kerja bakti di lingkungan rumah di sekitar. Yang ketiga, memberi bantuan ke pantai asuhan seperti baju atau pakaian lainnya. Yang terakhir, memberi senyuman dan semangat kepada teman lagi sakit. Yang kedua, ada ija. Melakukan persembahyangan di pura. Yang kedua, menghanturkan canang di pelinggih. Yang ketiga, berkonsentrasi melakukan persembahyangan. Yang keempat, rajin melakukan persembahyangan pada hari raya. Yang terakhir, rajin melakukan trisandya setiap hari pagi, sore, siang, sore, malam. Yang keempat, berlatih diri mengendalikan keinginan, misalnya memenuhi keinginan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Yang kedua, berlatih hidup sederhana agar tahan uji terhadap penderitaan. Yang ketiga, berlatih mengendalikan perkataan agar tahan uji untuk tidak berkata yang menyakitkan, misalnya berkata kasar atau mengancam. Yang keempat, berlatih mengendalikan perbuatan, misalnya tidak melakukan perbuatan mencuri, berkelahi, dan suka memancing keributan. Yang terakhir, berlatih diri mengendalikan pikiran seperti berusaha berpikir jernih dan baik. Yang kelima, ada dhyayana. Saat belajar di kelas, perlu memusatkan pikiran tentang pelajaran yang sedang diajarkan. Yang kedua, memusatkan pikiran saat mengendarai sepeda motor atau mobil. Yang ketiga, berlatih melakukan pemusatan pikiran dengan melakukan pranayama. Yang keempat, berlatih melakukan pemusatan pikiran dengan sembahyang. Yang kelima, berlatih melakukan pemusatan pikiran kepada ide Sang Hyang Widi dengan melakukan yoga, tapa, dan semedi. Yang keenam, ada swadhyaya. Tekun belajar, jangan cepat putus asa. Yang kedua, rajin membaca buku kerohanian dan buku-buku lain yang berguna dalam kehidupan. Yang ketiga, mengamalkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, jangan malu bertanya tentang hal yang belum dipahami. Yang terakhir, berusaha belajar secara mandiri. Upastanigraha, menghindari diri dari pikiran kosong. Melakukan kesibukan dengan cara mengambil kegiatan positif seperti berolahraga dan pramuka. Tidak menonton tayangan yang menyiarkan film-film dewasa. Menghindari berduaan dengan lawan jenis. Menghindari berpakaian yang ketat atau seksi, bahkan berpakaian yang merangsang. Yang ketujuh, ada brata. Berjanjilah
dari lubuk yang paling dalam, taatilah apa yang menjadi janjimu, seperti ingin menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir, janji di dalam hati bukan untuk diingkari, melainkan untuk ditaati. Yang ke-8 ada upawase. Yang pertama, hindari memakan makanan berlebihan. Yang kedua, hindarkan diri untuk memakan makanan yang sudah basi. Yang ketiga, hindari makanan yang kotor. Yang keempat, hindari makanan yang tidak jelas asal-usulnya. Dan yang terakhir, mengendalikan nafsu makan dengan cara memakan secukupnya. Yang ke-9 ada mona. Yang pertama, hindari berkata kasar. Yang kedua, jangan mengeluarkan perkataan mengancam. Yang ketiga, hindarkan diri untuk tidak berkata kotor atau jorok. Yang keempat, belajar melakukan mona brata pada hari raya Nyepi sesuai kemampuan. Yang terakhir ada senana. Yang pertama, rajin mandi 2 kali sehari, yaitu pagi hari sebelum sekolah dan sore hari. Yang kedua, rajin merawat badan, misalnya memotong rambut yang panjang, keramas rambut, memotong kuku yang panjang, dan membersihkan pakaian. Yang ketiga, rajin sembahyang baik di sekolah dengan tulisan ya dan di rumah dengan keramaning sembah. Yang terakhir, rajin melakukan pranayama untuk menyucikan pikiran. Baik, segitu presentasi yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.